Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hening Nada. Saya dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Di sini saya bersama Bapak Abdul Rahman. Kami akan menyampaikan tentang kajian kurikulum pendidikan vokasional. Selamat menyaksikan. Pendidikan vokasi memiliki karakteristik pendidikan yang mampu menggabungkan fungsi pendidikan dan juga fungsi pelatihan. Pendidikan vokasi memiliki peluang untuk mengembangkan manusia seutuhnya dengan landasan teoritis yang berbasis akademik. Dan pada saat yang bersamaan menggabungkan kemampuan kompetensi bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang diciptakan dengan melihat latar belakang penyiapan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, maka memilih pendidikan vokasi untuk dijadikan model sekaligus lokomotif pengembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia dengan kompetitif dan penguasaan kompetensi yang memadai adalah kebijakan yang sangat tepat. Kondisi ini menuntut pendidikan vokasi perlu melakukan pengembangan secara terus-menerus dan diperlukan pula upaya yang sistematis yang didukung oleh kebijakan pengembangan pendidikan tinggi secara nasional dan berkelanjutan secara institusional, maka untuk mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia ini sudah sangat tepat. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perbandingan antara pendidikan vokasi dan akademik masih sangat timpang. Sehingga perlu pengembangan dalam jumlah pendidikan vokasi tanpa mengabaikan kualitas dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Dewasa ini di Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terdidik yang merupakan lulusan perguruan tinggi masih menjadi permasalahan utama. Hal ini salah satunya disebabkan karena masih ada beberapa lulusan perguruan tinggi yang kualitas lulusannya kurang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri. Angka pengangguran terdidik yang masih cukup tinggi menjadi salah satu pemikiran bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan dan perlu ada upaya untuk menyelaraskan antara perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Bagi lulusan perguruan tinggi terserap di pasar kerja, sebagian besar 60% bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori white collar jobs seperti manajer dan profesional yang menuntut keahlian atau keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu struktur seperti insinyur, dokter, dan dosen. Namun sebagian besar dari mereka, 30% juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil seperti tenaga administrasi dan sales. Bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi. Dalam upaya mengurangi permasalahan pengangguran terdidik ini, maka peranan perguruan tinggi adalah salah satu hal yang sangat penting khususnya untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi. Masih relevan dengan kondisi sekarang adalah bahwa pendidikan politeknik sangat sesuai untuk dikembangkan di Indonesia karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia masih tergolong negara berkembang yang sedang memerlukan tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang tinggi dan belum saja terpenuhi. Yang kedua, pemerintah belum sanggup untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan oleh industri. Sementara hanya sebagian industri saja yang mampu dan melakukan in-house training untuk meningkatkan keterampilan calon pegawainya. Yang ketiga, bila pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil, maka pasar kerja di Indonesia akan dibanjiri oleh tenaga terampil dari asing. Pemanfaatan bonus demografi untuk pendidikan vokasi akan optimal jika memperhatikan program pembangunan pemerintah yang tertuang dalam nawacita. Dari 9 nawacita, ada beberapa yang relevansi dengan pengembangan program vokasi sebagai penyedia tenaga kerja yang handal dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter.
Pengembangan pendidikan vokasi mesti dijalankan dalam bingkai nawacita yang merupakan agenda pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi JK dari 9 nawacita. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sangat relevan dengan pengembangan pendidikan vokasi. Dalam nawacita 5 tersebut ada 3 program sebagai berikut. Yang pertama, program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Yang kedua, program Kartu Indonesia Sehat melalui layanan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani serta rumah susun bersubsidi dan jaminan sehat. Dari nawacita 5 dengan indikator pencapaian seperti pada tabel berikut ini dapat dilihat bahwa program nomor 7, 11, 12, 13, dan juga 16 berkenaan dengan pendidikan tinggi yang di dalamnya ada pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, pembangunan pendidikan vokasi hendaknya mendukung upaya untuk meraih keberhasilan nawacita beserta dengan indikator-indikatornya. Penerapan sistem kurikulum pendidikan tinggi atau KPT vokasi pada sistem pendidikan tinggi yang pemberlakuan peraturan tentang standar nasional pendidikan tinggi Permendikbud nomor 44 tahun 2015 perlu dikembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan KPT tersebut. Pada pasal 11 ayat 1 Permendikbud nomor 44 tahun 2015 dinyatakan bahwa karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintif, konseptual, tematik, efektif, kolaboratif, dan bersifat pada mahasiswa. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau juga dikenal dengan Student Centered Learning atau SCL menjadi pilihan pendekatan yang tepat untuk mengimplementasikan KPT. Paradigma pembelajaran telah bergeser dari pembelajaran berpusat pada pendidik ke pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pergeseran tersebut menyentuh semua aspek pembelajaran yang mencakup beberapa segi sebagai berikut seperti pengetahuan, peserta didik, tujuan, pendidik, hubungan, konteks, asumsi tentang pembelajaran, cara mendapatkan pengetahuan, epistemologi, dan juga iklim. Dalam paradigma lama, pengetahuan ditransfer dari dosen ke peserta didik yang diperlakukan sebagai tabung kosong yang perlu diisi dengan pengetahuan tersebut. Pendidik mengisi tabung tersebut dengan menuangkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga peserta didik sangat bergantung pada pendidiknya. Kemudian dari hasil transfer pengetahuan tersebut, pendidik menggolongkan dan memilah peserta didik. Dalam pembelajaran, peserta didik membangun hubungan formal dan non-pribadi dengan peserta didik, dan juga mendorong peserta didik untuk membangun hubungan non-pribadi di antara mereka dan dalam konteks yang kompetitif dan individualistik. Pembelajaran sendiri diasumsikan dapat dilakukan oleh setiap ahli. Artinya siapapun bisa mengajar asal memiliki keahlian meski tanpa pendidikan dan pelatihan kedosenan. Kemudian pengetahuan diperoleh melalui penerapan logika-logika ilmiah dengan postur reduksionis dari segi epistemologi terbatas pada hal-hal yang ditangkap oleh indera kita sehingga terukur dan pengetahuan tersebut dipelajari melalui hafalan. Ya, transisi ini masih berjalan, Mbak, dengan agak dari pedagogi yang teacher center pindah ke student center yang disebut dengan andragogi, dan yang paling akhir adalah gotagogi. Gotagogi adalah bahwa guru dan siswa itu memproduksi sesuatu dari hasil belajarnya itu. Misalnya Anda belajar tentang dengan vokasi, Anda calon guru, Anda menciptakan media pembelajaran, dan media pembelajaran bisa dipakai untuk mengajar pendidikan
pendidikan vokasi. Jadi ini adalah memproduksi, Mbak. Bukan hanya membuat siswa aktif, tapi sudah pada tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu memproduksi yang deliverable, yang bisa di-handed out, yang bisa dibagikan, bisa dikontribusikan dalam proses belajar mungkin. Jadi sudah 3 tingkatan sekarang ini. Bukan hanya aktif, tetapi sudah productive student and teachers collaboration. Anak-anak itu perlu dikembangkan sebuah pola belajar, bukan hanya pedagogi yang memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada mereka, bukan juga hanya menggunakan paradigma andragogi di mana setiap siswa dan guru harus aktif. Tetapi yang lebih penting sekarang adalah model pendidikan itu yang membawa anak didik bisa menghasilkan sesuatu, deliverable thing. Jadi misalnya, mengapa di sekolah vokasi ini merubah cara belajar secara LMS dan daring, kemudian ada coaching, ada mentoring, ada tugas mandiri, dan yang lebih penting lagi adalah merubah bahwa siswa bukan hanya membaca dan melihat, bukan hanya mendengarkan cerita, tetapi memproduksi. Bahwa Anda diwajibkan memproduksi media pembelajaran, itu adalah product oriented. Itulah yang disebut dengan objective outcome based education, outcome based learning. Jadi orientasinya adalah bagaimana untuk bisa menghasilkan media pembelajaran, mata pelajaran yang teori, yang praktek, platform yang dipakai itu adalah multi platform, kemudian bisa digunakan untuk membangun, menghasilkan setiap siswa menghasilkan sebuah media pembelajaran. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan teman-teman dalam memahami materi yang telah disampaikan tadi, maka teman-teman bisa mengisi asesmen dan LKPD sesuai link yang telah tertera di sini. Materi yang telah disampaikan tadi diambil dari buku panduan teknologi pembelajaran pendidikan tinggi vokasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami kajian kurikulum pendidikan vokasional, dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.